kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Namun untuk sore hari ini kita tidak hanya membahas satu emiten saja, tapi kita akan membahas semua emiten atau ada 4 emiten di industri rokok yang dimana akan mendapatkan angin segar dari batalnya kenaikan cukai rokok tahun 2025. Nah lalu emitennya apa saja sih? Yuk kita bahas di slide di samping saya. Ya, di sini ada 4 emiten yang nantinya akan kita bahas. Namun sebelum membahasnya lebih lanjut, kita cek dulu pada perdagangan hari ini. Penutupan di 1 Oktober 2024 untuk GGRM sendiri atau gudang garam naik di 1,26% di 16.100. Kemudian ada HM Samporna atau HMSP terkoreksi hari ini di minus 1,32% atau berada di level Rp750 per lembar saham. Kemudian di sini juga ada Indonesia Tobacco atau dengan kode emitennya ITIK yang naik 2,26% di level Rp272 per lembar saham. Kemudian ada Wismilak Inti Makmur atau dengan kode emitennya WIIM yang berada di level stagnan di level Rp985 per lembar saham. Nah, kita juga bisa melihat pergerakan sahamnya selama sebulan setelah terkonfirmasi bahwa cukai rokok akan batal naik di tahun 2025. Ya, kita ketahui untuk GGRM sendiri atau gudang garam pergerakannya dalam sebulan kita bisa lihat di sini masih terkoreksi hingga 30 September kemarin ya per 2024. Di sini GGRM tersendiri masih minus 2,90% atau berada di level 15.900 per hari kemarin 30 September. Kemudian HM Samporna atau HMSP pergerakan sebulan masih tercatat 7,80%, kemudian ada Indonesia Tobacco atau ITIK yang naik 1,53%, dan juga ada Wismilak Inti Makmur atau WIM yang sebulannya pergerakannya masih naik 2,60%. Nah, lantas bagaimana sih dengan kinerja dari laba bersih juga kinerja keuangan dari 4 emiten di industri rokok? Ya, kita ketahui untuk kinerjanya sudah berada di kuartal 2 2024 atau semester 1 2024. Kalau kita cek di sini untuk gudang garam sendiri atau GGRM, di sini masih mencatatkan penurunan laba bersih. Di mana laba bersih per semester 1 2024 tercatat 925,51 miliar, turun dari semester 1 2023 di 3,28 triliun rupiah. Begitu juga dengan Samporna atau HMSP yang juga masih mencatatkan kinerja laba bersih dengan turun 11,55%. Di semester 1 2024 hanya tercatat 3,31 triliun, sementara di semester 1 2023 tercatat 3,75 triliun rupiah. Kemudian untuk Indonesia Tobacco atau ITIK di sini juga masih mencatatkan penurunan laba bersih dengan turun 22,02% dari 10,79 miliar di semester 1 2023 menjadi 8,41 miliar saja di semester 1 2024. Kemudian di sini ada Wismilak Inti Makmur Tbk atau WIM. Di sini juga mencatatkan laba bersih yang cukup tajam dengan turun 40,36%. Di sini dengan menjadi 147,24 miliar di semester 1 2024 dari sebelumnya semester 1 2023 246,88 miliar rupiah. Lantas apa sih yang menjadi penyebab turunnya laba bersih dari masing-masing perseroan? Kita bisa cek secara kinerja penjualannya di sepanjang semester 1 2024. Ya, kalau kita lihat memang untuk beberapa emiten ada 2 emiten yang masih mencatatkan penurunan penjualan. Di sini ada gudang garam dan juga ada WIM. Kalau kita lihat secara penjualannya masih turun. Gudang garam sendiri penjualannya di semester 1 turun 10,45%, yaitu di semester 1 hanya tercatat 50,02 triliun, di semester 1 2023 atau tahun lalu di 55,85 triliun. Salah satunya ini adalah menjadi faktor penurunan laba bersih sebesar, tadi kalau kita lihat laba bersih gudang garam tercatat turun 71,85%. Kemudian untuk Samporna sendiri, padahal penjualannya di sini ada peningkatan tipis 2,96% dari 56,15 triliun menjadi 57,82 triliun rupiah per semester 1 2024. Tapi kok laba bersihnya masih turun ya? Tadi kalau kita lihat laba bersih Samporna masih turun di 11,55%. Kita nanti akan membahasnya lebih dalam. Kemudian di sini ada Indonesian Tobacco atau ITIK.
Di sini juga penjualannya meningkat 14,34% dari 142,89 miliar menjadi 163,37 miliar rupiah. Tapi memang sayangnya secara laba bersih ITIK juga masih turun di 22% tadi. Kemudian untuk Wismilak sendiri atau WIM di sini juga penjualannya turun di 6,7%. Yaitu dari 2,38 triliun di semester 1 2024 hanya tercatat 2,22 triliun rupiah, dan ini menjadi salah satu faktor pendorong penurunan laba bersih WIM sendiri atau Wismilak di 40,36% di semester 1 2024. Nah, kita bisa lihat nih margin dari masing-masing perseroan yang memang juga mendorong penurunan laba bersih dari Samporna dan juga ITIK di saat penjualannya meningkat. Ya, kalau kita lihat di mana tadi laba bersihnya empat-empatnya kompak turun, tapi sebenarnya penjualan dari HMSP atau Samporna dan juga Indonesian Tobacco atau ITIK itu sebenarnya penjualannya masih meningkat. Tapi kenapa kok laba bersihnya masih turun juga? Jadi kalau kita lihat secara marginnya, di sini untuk Gudang Garam sendiri memang marginnya turun. Yang pertama, tadi penjualannya juga turun, marginnya juga turun dari 14,20% di semester 1 2023 menjadi 10,10% di semester 1 2024. Dan jadi kalau kita lihat memang penurunan laba bersih dari Gudang Garam memang ada peningkatan dari beban pokok penjualan dan juga turunnya dari aktivitas penjualan. Kemudian kalau kita bergeser ke Samporna atau HMSP, padahal tadi kalau kita lihat untuk penjualannya terjadi peningkatan 2,96% di semester 1 2024, tapi sayangnya marginnya di sini turun. Di semester 1 2023 hanya tercatat 16,50%. Di semester 1 2024 tercatat 15% saja. Jadi memang terjadinya peningkatan pada beban pokok penjualan yang mendorong salah satu faktor penurunan laba bersih dari Samporna. Kemudian ada Indonesian Tobacco juga, di mana tadi penjualannya meningkat 14,3%. Tapi kalau kita lihat secara marginnya turun dari 25% hanya menjadi 20,1% saja. Jadi penurunan margin ini terjadinya peningkatan beban pokok penjualan yang menjadi salah satu faktor juga penurunan laba bersih ITIK di semester 1 2024 yang tadi tercatat turun 22%. Kemudian untuk Wismilak atau WIM sendiri, di sini juga marginnya turun, di mana tadi penjualannya juga turun sekitar 7%. Kemudian marginnya juga turun dari 25,6% menjadi 22,7%. Dan ini menjadi faktor juga di mana penurunan laba bersih dari Wismilak. Nah, selain dari margin, kita juga bisa melihat dari valuasi masing-masing emiten. Ya, kalau kita cek dari 4 emiten rokok yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di sini memang secara price book value-nya ada GGRM, HMSP, ITIK, dan juga WIM. Di sini kalau kita lihat PBV-nya yang masih di bawah 1, itu Gudang Garam, kemudian juga ada Indonesian Tobacco atau ITIK. Jadi kalau kita lihat memang di sini GGRM dan ITIK masih murah dengan PBV di bawah 1. WIM sudah di harga wajarnya di PBV 1,17 dan HMSP sedikit lebih mahal dengan 3,52 atau di mana investor harus membayar 3 kali lebih mahal. Kemudian untuk secara industrinya atau price earning ratio-nya di mana rata-rata industri rokok berada di per 15. Jadi kalau kita lihat yang di bawah per 15 di sini ada Samporna, ada ITIK dan juga WIM. Di sini memang ketiga emiten tersebut masih murah secara industri, kecuali Gudang Garam yang sudah berada di harga wajarnya atau sedikit lebih mahal secara industrinya dengan per 16,53. Nah, selain dari valuasi, kita juga bisa melihat berapa banyak sih hasil cukai yang didapatkan per Agustus 2024. Ya, kalau kita lihat dari data cukai per Agustus 2024, di mana penerimaan cukai per Agustus 2024 tercatat 138,4 triliun rupiah atau 56,2% dari target tersebut. Nah, capaian ini tumbuh 5% secara tahunan. Nah, dari pertumbuhan ini berasal dari beberapa segmen. Yang pertama itu ada dari hasil cukai hasil tembakau sebesar 132,8 triliun atau tumbuh 4,7% yang dipengaruhi kenaikan produksi dari hasil tembakau golongan 2 dan juga golongan 3.
di mana di tengah tarif cukai rokok golongan 1 yang terlampau cukup tinggi. Kemudian selain dari cukai hasil tembakau, untuk peningkatan dari cukai sendiri juga direalisasi dari cukai minuman yang mengandung etil alkohol atau MMA, penerimaannya tumbuh sekitar 11,9% atau mencapai 5,4 triliun rupiah, dan juga ada cukai dari etil alkohol sebesar 93,6 miliar atau tumbuh 21,9% sejalan dengan kenaikan produksi. Ya, kita bisa melihat di mana tadi cukai rokok di tahun 2025 yang diprediksi akan batal, dan ini menjadi angin segar untuk sektor-sektor industri rokok, terutama untuk emiten-emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karena tadi kita bisa melihat secara laba bersih trennya masih cukup turun. Nah, nantinya di tahun depan jika cukai rokok gagal naik atau tidak jadi naik atau batal naik, tentu saja ini akan membuat harga rokok bisa stabil dan tentu saja bisa mendorong tingkat konsumsi rokok bisa terjaga bahkan naik. Hal ini tentu saja akan mendorong segmen dari penjualan perseroan, bahkan juga menunjang dari laba bersih perseroan yang bisa mencatatkan lebih baik dibandingkan tahun 2024.